Nah, tentunya muhasabah diri ini akan membentuk kepribadian kita sebagai seorang muslim yang taat dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan nasihat yang pertama itu yang disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah isma syi'ta. Merencanakan apa yang harus kita akan lakukan ketika kita mendapatkan bulan suci Ramadan yang selanjutnya. Kita persiapkan diri. Artinya dengan planning yang benar, dengan planningnya yang sudah matang, maka kita akan berusaha menelaah atau akan berusaha mencapai tujuan kita itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Berjumpa kembali di channel YouTube BKM News. Satu informasi, 4 media bisa dibaca, bisa dengar, dan juga bisa dinonton. Kembali bersama saya, Irwan Lupus, di obrolan Ramadan. Sebelum saya menyapa tamu saya yang telah hadir di studio kali ini, saya mengajak Anda untuk subscribe channel ini, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dan terbaik dari kami. Baik pemirsa, tanpa saya berpanjang lebar, saya perkenalkan tamu saya kali ini adalah Dr. Muhammad Nasir SPDI MPD. Beliau adalah akademisi, dosen STAI Al-Furqan Makassar, dan juga pengurus pimpinan wilayah Ikatan Dai Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga IDMI Kota Makassar. Bapak pemirsa, saya langsung sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sibuk ya Ustaz ya? Mengajar? Saya baik. Kali ini Ustaz Muhammad Nasir akan membahas muhasabah diri. Selengkapnya nanti akan dipaparkan oleh Ustaz. Saya silakan Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ustadz Irwan. Ya. Pemirsa yang ada di layar monitor kita, Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, dan kita bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagi kita. Pada kesempatan ini luar biasa, kita sudah berada di depan layar ini, merupakan kesempatan yang sangat luar biasa, apalagi ini di momentum bulan suci Ramadan. Ada hal yang menarik yang perlu kita pahami bersama di bulan suci Ramadan ini, karena di bulan suci Ramadan ini penuh keberkahan dan tentunya amalan-amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada hal yang menarik yang perlu kita perhatikan bahwa terkait dengan muhasabah diri kita. Karena kita hidup di dunia ini sebenarnya cukup singkat dibandingkan dengan kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Nah, tentunya muhasabah diri ini akan membentuk kepribadian kita sebagai seorang muslim yang taat dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa sebenarnya kita harus muhasabah diri? Untuk apa kita muhasabah diri? Dan mengapa kita harus muhasabah diri? Ini pertanyaan tentunya akan kembali kepada diri kita pribadi masing-masing, terkait dengan esensi kehidupan kita, esensi perbuatan atau amalan kita. Apakah kita sudah menjalankan perintah Allah atau belum? Sudahkah kita menjadi orang yang dikatakan beriman atau bertakwa? Jadi kembali kita bermuhasabah. Hasibukum antuhasabu. Marilah kita berusaha untuk menghisap diri kita, menghitung-hitung perbuatan dan amalan kita sebelum dihisap di akhirat kelak nantinya, ataupun dihisap secara pribadi kita di kehidupan di dunia ini. Nah, ini penting sekali. Karena apa? Tuhan itu sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di dunia ini. Jangan sampai kita lewatkan dengan ayat yang sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qalam itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ayah sabul insanu ayat ruka soda. Jangan sampai manusia itu mengira bahwa kehidupannya itu ya dibiarkan begitu saja. Tetapi ada balasan, ada imbalan atas apa yang telah kita perbuat selama kita hidup di dunia ini.
Jadi itu yang harus kita perhatikan ketika kita membicarakan mengenai muhasabah diri ini. Nah, ini penting. Kemudian saya mengutip satu hadis dalam kitab Nashaiul Ibad itu, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Ya ashabi, maukah engkau mendengarkan nasihat malaikat kepada diriku?" Dan nasihat yang pertama itu yang disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Isma syi'ta. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, hiduplah semaumu. Tapi ingat wahai Muhammad, fa innaka mayyitun. Kau boleh saja melakukan apapun yang kamu ingin lakukan, terserah engkau apa yang ingin kau perbuat, tapi ingat, kau pasti akan mati. Dan disitulah pemisah antara kehidupan kita di dunia ini menuju kehidupan di akhirat. Artinya, di situ mari kita bermuhasabah, kita hidup tidaklah selama-lamanya. Kemudian yang kedua, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahbib man syi'ta." Wahai Muhammad, cintailah, sukailah, sayangilah apa yang engkau ingin cintai dan sukai. Tapi ingat Muhammad, fa innaka mufariquhu. Semua yang engkau cintai, semua yang engkau sukai pasti akan berpisah denganmu. Entah itu jabatan, harta, tahta, semua itu akan berpisah dengan kita, kecuali amal jariah kita. Nah, itu bari kita bermuhasabah. Kemudian pesan yang terakhir yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, wa'mal ma syi'ta." Wahai Muhammad, berbuatlah semaumu, lakukanlah apapun yang kamu ingin lakukan. Tapi ingat wahai Muhammad, fa innaka majaziyum bih. Semua yang engkau perbuat, semua yang engkau lakukan, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu mungkin arahan singkat ataupun arahan singkat dari saya terkait dengan kenapa itu kita harus bermuhasabah diri. Baik, terima kasih Ustaz, luar biasa. Ini singkat, padat, jelas, dan berisi. Ini terkait muhasabah diri. Nah, ini pemirsa, momentum Ramadan ini memang perlu selalu mengevaluasi diri, memuhasabah diri, sudah seberapa banyak amalan-amalan terbaik yang kita lakukan. Karena dari 12 bulan yang Allah ciptakan, satunya bulan Ramadan, dan itu kesempatan untuk kita memperbanyak amal kebaikan. Nah, ini Ustadz, bagaimana sebenarnya bagi kita ini manusia, sebagai bukti rasa syukur kita dipertemukan dengan Ramadan, apa tipsnya supaya kita selalu bisa mengingat selalu bagaimana kita mengevaluasi diri kita, muhasabah diri kita, kan? Ya. Ya. Betul sekali. Bagaimana caranya kita supaya kita selalu bermuhasabah diri di momentum, apalagi di momentum bulan suci Ramadan ini. Ya. Ini saya mengutip juga sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW itu, la tazulu qaddama abdi yaumal qiyamah. Jadi tidak akan melangkah kaki seorang hamba nanti itu dari kiamat sebelum ditanya tentang beberapa hal. Nah, yang pertama itu yang kita harus perhatikan, an umrihi fima afnahu. Yakni tentang umur kita dihabiskan untuk apa. Nah, ini tips pertama, bahwa kita harus melihat kembali kesempatan atau waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jangan sampai dengan umur yang kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lalui begitu saja tanpa ada amal kebaikan. Makanya di momentum bulan suci Ramadan ini kita perbanyak ibadah, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak sedekah. Dan itulah yang akan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selain puasa itu. Nah, ini juga menarik Ustadz. Kita kan selalu doa ini Ustadz, mudah-mudahan saya dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Pas dipertemukan, ternyata kelakuannya juga jauh lebih baik dari tahun sebelumnya Ustadz. Ini apakah muhasabah di bagian dari syukur atau gimana Ustadz? Ya, muhasabah ini sebenarnya masuk bagian dari rasa syukur. Karena kita sudah dipertemukan dan kita akan melakukan aktivitas yang lebih baik seharusnya, yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Makanya
ketika kita mau menelaah lebih sedikit tentang beberapa ayat yang lain, menyuruh kita untuk merencanakan sesuatu. Ya, merencanakan apa yang harus kita akan lakukan ketika kita mendapatkan bulan suci Ramadan yang selanjutnya. Kita persiapkan diri. Artinya dengan planning yang benar, dengan planningnya yang sudah matang, maka kita akan berusaha menelaah atau akan berusaha mencapai ya tujuan kita itu. Nah, ketika tujuan kita tidak tercapai, ya mari kita mengevaluasi diri lagi. Tidak bosan-bosan, bermuhasabah, mengevaluasi diri supaya ke depan ketika kita mendapatkan bulan suci Ramadan, ya kita berusaha tingkatkan. Karena tidak langsung menyesuaikan dengan keadaan itu, tetapi kita harus bertahap untuk menyesuaikan keadaan supaya kita tingkatkan aktivitas amal kita, kebaikan kita di bulan suci Ramadan itu. Baik, berarti betul juga firman Allah Ustaz, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya bagian dari muhasabah untuk selalu bersiap diri, kapanpun dan dimanapun siap. Kita kembali, itu bagian dari muhasabah kita. Baik, Ustadz, pemirsa dimanapun Anda berada, sekira itu tadi obrolan Ramadan bersama Ustadz Muhammad Nasir. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua pemirsa dimanapun Anda berada. Dan satu hal yang perlu kami ingatkan adalah kita selalu rutin memuhasabah diri, seberapa banyak amal kebaikan kita dan seberapa besar salah kita untuk kita kurangi, dan agar kita bisa mendapatkan tempat terbaik di dunia maupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya Irwan Lumpur, saya seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.